Good morning, everyone. How is everyone this morning? Good. I hope you all sound better than me. Also, good morning to those watching online. I also would like to invite those who are still outside, if you can make your way inside so that we can start our service. I would like to invite you all, if you could stand with me, if you can stand up as we honor our God, as we honor our King. Our God is a holy God. He is holy, and where He is holy. And we believe, Lord God, that you are in this place with us, because we know when two or more are gathered in your name, you are present. You are here, Lord God. And where you are is holy, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kita masuk tata suci-Nya bersama malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk dalam suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ask if you can stand up. Let's honor Him in this place. Suci-Nya as we enter His holy ground. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. This is holy ground. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
standing in your holy ground right now, Lord God, because we believe, Lord, your presence is in this place, Lord God. We believe, Lord God, that you have opened up heaven and you have poured out your glory in this place, Lord God. And we are standing in awe of you, Lord God. We are standing in awe of you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. We are standing. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. So let us praise. Come on, church, let us praise. Let us praise you, Jesus. Jesus now. For we are standing. We are standing. We are standing in his presence on holy ground. One more time. We are standing on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Hallelujah, let us praise. We praise you, Jesus. Jesus now. We are standing. We are standing in his presence on holy ground. Let us praise you, Jesus. Let us praise Jesus. Jesus now. Let us praise. Let us praise Jesus now. Let us praise. Let us praise Jesus now. For we are standing. For we are standing in his presence on holy ground. We are standing in his presence. We are standing in his presence. We are standing in his presence. We are standing in his presence on holy ground. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, God. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. You are holy, holy, holy. Lord God Almighty, who was and is to come. You are a holy Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. With your angels in this place, we worship you, Jesus. Oh, as we are standing on holy ground, we worship you, Lord. Glory to the King. Glory to you, Lord. Oh, hallelujah. 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 Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Hallelujah, Lord. You are amazing, God. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that we can be standing in this place
We thank you, Lord, that we can be standing on your holy ground, Lord God. We thank you, Lord, that your presence is amongst us, Lord, that you are sweeping through this place, Lord. We thank you, Lord Jesus, that we can freely worship you, Lord, wherever we are. We can open our hearts with a direct line to you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We don't want to waste any opportunity to not worship you, Lord, but we want to worship you, Lord, with everything that we have, Lord. With everything that we have, Lord, we want to give you praise, Jesus, because you deserve the highest praise, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Without you, we would not be here in this place. Who are we without you, Lord? We need you, Lord Jesus. We exalt you, Lord. You are our King. You are amazing grace. You are the great I am. You are our everything, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church, let's just thank him. Let's give thanks to him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The name that is above every name. The name that has power. The name that brings healing. Jesus. Jesus Christ, our Lord. And all those who believe, shout out, amen, amen, amen. Good morning, church. Once again, where are your smiles this morning? No? How about we turn to the person next to us? Let's give them a warm smile. Let's give them a warm smile. Our God is good, amen. Lord Jesus, great is your faithfulness. Thank you, Lord. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. And nothing can keep us apart. So remember, Lord. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace, Lord. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. We sing, Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. so remember your people. Remember your promise. Remember your promise, oh God. Oh God, your grace, come on, Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Come
this morning, I feel like our energy is a little bit lower today. But I know I'm a bit congested myself, but I'm still standing here and I'm still trying to do my best for God. I'm gonna this morning I woke up feeling like this. The whole week I was fine, just this morning. The first thing that I thought was the devil is trying to put me down, but I will squash the devil under my feet and I will keep praising the King because He is the King of Kings. So come on church, wake up out of your slumber. Come on church, give us a great shout of praise. Come on church, hallelujah. Our God is the King of Kings. He is God of heaven and earth. He is God of over your life. He loves you, church. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Come on, church. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. May injustice bow to Jesus. As the people, we turn to pray. As the people turn to pray. From the mountains, to the valley, hear our praises. We rise to you, from the nations, from the heavens, and to the nation. Hear our singing, fill the air. May you want tonight. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray. From the mountains to the valley, hear our praises. Rise to you. From the heavens to the nation,
worship Him, church. Let's just sing hallelujah, hallelujah. Let's lift our hands towards heaven and let's surrender. Hallelujah, hallelujah. Whatever it is that may have been heavy, let's just surrender it to Him as we sing. Hallelujah, 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 hallelujah. Just the voices. Let's sing to God without anything. Hallelujah. I want to hear you, church. Hallelujah. Hallelujah. Let's just worship Him. Hallelujah. Lord, we humbly bow down to you, Lord, as we sing this simple word. Hallelujah. 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 Sierabasiki. Hallelujah. 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 Sierabasiki. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We stand in awe of your grace, Lord God. We want to seek you face to face, Lord God. We need you, Lord. We need you, Lord, more and more, Lord Jesus. As this world becomes more chaotic, Lord, we need you, Lord. We need you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. May we have a servant heart, Lord, to serve you for all of our days, Lord God. Yes. Standing awe of your grace, Setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed by Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ Jesus in me, serving you for all
let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. I'd like to invite Roy to sing. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord. Let's lift up our hands. Mari kita angkat tangan kita to heaven. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, want to be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross. Sekali lagi, one more time. Follow you, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, want to be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be Thank you, done. Jesus. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I
follow you, Lord, to the end, Jesus. Oh, we worship you. Let's worship Him. May somebody. Our eyes are set on you, Lord. Our hearts are set on you, Lord Jesus. To lift up your name on high. Jesus, to have the servant's heart, a heart like yours, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We honor you, Lord. We adore you, Jesus. Jesus, Jesus. Your peace, your joy. Hallelujah. You are in our hearts, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. We honor you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. We lift up our hearts to you, Lord Jesus. We unite our hearts as one, Lord. Here we are before you, Lord Jesus, to worship you, to lift up your name on high. You deserve all the glory. You deserve all the honor, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Only you, Lord, we worship, Jesus. Hallelujah. God, you are awesome. You are awesome. Hallelujah. There's no greater God but you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That we can stand here before you, Lord, to praise you, to worship you, to lift up your name on high, Lord. To have the servant's heart, Lord, a heart like yours, Lord Jesus. A heart of worship, Lord. We honor you, Lord. Thank you for the peace. Thank you for the joy. Thank you for your glory, Lord Jesus. Thank you for the unity, Lord, in this place, Lord. It's all about you, Lord. Your hearts, Lord. Your kingdom in this place, Lord Jesus. We are nothing without you. We are lost without you, Lord Jesus. As we humble ourselves before you, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami, Tuhan. We need you, Father. We need you, Lord. More and more, Lord Jesus. The peace, we can feel the peace and the joy in this place, Lord. In our hearts, Lord Jesus. Thank you, Father. Lead us from the beginning to the end, Lord. This is your service, Lord Jesus. Take over this place, Lord Jesus. As I pray for Baba Ricky, Lord, you equip him, you anoint him, Lord Jesus. Speak through him, Lord. Every single word that comes out from his mouth is from you, Lord. Open up your ways, open up your secrets, Lord. Open up a new revelation, Father. That when he speaks, there is authority, there is power. Use him, Lord Jesus. Yes. Use him right now in the name of Jesus. Jesus. And just hide him behind the cross, Lord Jesus. Hide him behind the cross, Lord. Terima kasih Tuhan. As we're ready to receive your word, we open our hearts. We open our ears, Lord, to ready to receive your word, Lord. And speak to every single person this morning, Lord. Let your words touch us, Lord Jesus. If maybe some of us who are weary, who are sick, will be healed in the name of Jesus. By your words we are healed. By your words we are restored. We are renewed. Thank you for your power. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Once again, Lord,
Thank you for loving us. Thank you for being with us, Lord. That you are here with us, Lord Jesus. Just lead us once again to the end, Lord. It's all about you. And this is your service, Lord. Take over this place, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. You're great, you're amazing. You deserve the glory, you deserve the honor. And all who believe says, Amen. You may be seated. Pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Ricky. Bapak Ricky, silakan. Thank you, Pastor. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Pastor Yongki. Apa kabar? Cuman beberapa yang jawab baik ya. Berarti ada yang kurang baik. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Haleluya. Kita tahu ya, seringkali kita ditanya orang selalu jawab baik. Baik. Saya juga. Sering kalau ditanya baik, nggak ada yang nggak baik. Kalau bahasa Inggris dia jawabnya ngambang. Bahasa Inggris dia jawabnya apa ya? Kalau tanya, are you okay? Apa? Bukan fine ya, agak ngambang jawabnya. Not too bad. Nah, are you alright? Not too bad. Ngambang. What's the meaning of not too bad? Between good and no good? Or something, I really don't understand. So, kita selalu begitu. Walaupun orang percaya, kalau ditanya, ada penerjemah ya. Kalau ditanya selalu jawabnya baik. Karena apa? Kita mau saksikan bahwa kita anak Tuhan itu selalu baik. But actually we cover something. Ada sesuatu yang kita nutupin, sembunyikan dalam hati. Ya, hanya karena kita mau tunjukin bahwa kita anak Tuhan itu selalu baik. Gitu. Jadi kalau ditanya, oh baik, oke, good. Apa kabar gereja Tuhan pagi ini? Takut jawab kan? Sudah takut jawab. Oke, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Diberkati. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat berikut. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Berikut. Baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Kandil itu mungkin lampu ya. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Berikut. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Berikut. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Elisa terus bertanya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Berikut. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di atas penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. 20. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu ia telah mati. Matilah ia. 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. 23. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Haleluya. Dipelanainya lah keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Haleluya. Selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Haleluya. Thank you Pak Roy. Bapak Ibu Saudaraku, cukup panjang kita baca koran pagi hari ini. Tapi ini adalah satu kisah. Satu kisah. Jadi kalau kita baca sepotong-sepotong nggak akan nyambung. Tapi saya teringat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu kemarin. Firman yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan di saat saya mendengar firman Bapak Gembala minggu kemarin, Tuhan menyuruh saya membawakan firman ini. Di tempat duduk yang sama, Tuhan menyuruh saya. Bahkan firman ini sebenarnya Tuhan sudah bicarakan kepada saya minggu yang kemarinnya.
Jadi saya bilang ke istri saya waktu nyetir, saya bilang, Tuhan katakan saya firman Tuhan tentang seorang janda yang anaknya sudah meninggal. Terus istri saya katakan, ceritanya gimana? Terus saya ceritakan. Saya belum baca firmannya, terus saya ceritakan ya sepintas. Lalu di sini Tuhan katakan, suruh saya bawa firman ini. Firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kemarin adalah tentang iman. Ya, iman. Jelasnya Pak Gembala tekankan minggu kemarin itu adalah berimanilah apa yang, percayailah apa yang kau percaya. Gitu ya Pak Yongki ya. Percayalah kepada apa yang kau percaya. Pisteo. Ya, pisteo. Percayalah kepada apa yang kau percaya. Saat ini apa yang kita percaya? Tuhan yang kita percaya. Lalu minggu kemarin yang saya tangkap dalam pendengaran saya itu, seringkali kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada dan hidup dan sanggup. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menghadapi masalah, kita kehilangan iman itu. Kita kehilangan kepercayaan itu. Ini yang menjadi masalah bagi setiap kita orang percaya. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa hubungan kita orang percaya dengan Tuhan selalu ada tanda tanya di sana. Selalu ada tanda tanya. Allah bertanya kepada kita bertanya kepada Allah. Beda pertanyaan kita dan Allah adalah Allah bertanya kepada kita karena Allah ingin memberkati kita. Allah ingin memberikan jalan keluar kepada kita. Allah ingin memberikan jawaban kepada kita. Tetapi pertanyaan kita, terkadang kita bertanya tapi kita mengharapkan jawaban yang menyenangkan kita. Tuhan, apakah kau mau saya berkati orang yang lagi bicara itu? Kita mengharapkan kalau bisa Tuhan katakan jangan. Tuhan, apakah kau mau kami memberikan persembahan kepada gereja sebanyak ini? Kita mengharapkan kalau bisa Tuhan katakan, oh jangan terlalu banyak. Jadi apa yang kita pertanyakan, kita mengharapkan jawabannya berbeda. Bapak Ibu Saudaraku. Itu bedanya pertanyaan kita sebagai orang percaya dan pertanyaan Tuhan. Oleh karena itu saya ambil kesimpulan bahwa hubungan kita sebagai orang percaya dan Tuhan selalu ada tanda tanya. Selalu ada tanda tanya di sana. Tuhan, apakah engkau mau aku menyembahmu hari ini Tuhan? Katakan Tuhan, apakah engkau mau aku menyembahmu hari ini? Kenapa harus bertanya Bapak Ibu Saudaraku? Kalau kita merasa kita sudah diberikan napas kehidupan, angkat tangan dan nyembah Tuhan, tidak usah tanya. Dia sudah korbankan anaknya untuk kita, selamat. Gak usah pakai tanya. Gak usah tanya. Nah ini yang saya tangkap dalam cerita tadi Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang perempuan kaya di Sunem. Dia kaya raya. Dia tidak kekurangan apa-apa. Satu kali dia mengundang Elisa. Datang makan ke rumahku. Datang mampir ke rumahku. Mari ayo mari mampir ke rumahku. Mampirlah. Mampirlah, aku masak untuk kamu. Coba makananku. Coba, kamu mau spaghetti? Kamu mau nasi goreng? Tak gorengin. Saya bikin spaghetti, mari mampir. Lalu Elisa mampir, Bapak Ibu Saudaraku. Kita nggak usah pakai doa, Tuhan tolong Tuhan mampir datang ke aku, nggak usah. Lakukan untuk Tuhan, layani Tuhan. Perempuan ini nggak berdoa, saya mau berdoa supaya kalau bisa hamba Tuhan datang ke rumah saya, enggak. Dia persembahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Si janda ini
Saya ingin katakannya sejujurnya. Setiap orang yang bersuami istri 80% mengharapkan kalau bisa punya anak. Si janda ini saya yakin, saya percaya dia sudah bergumul sejak pertama kali menikah. Dia sudah bergumul kalau bisa bahwa Allah akan memberikan keturunan bagi dia, Allah akan memberikan anak. Sehingga dia sudah persiapkan di lantai atas ini. Oh, kita siapkan lantai atas ya. Nanti kalau kita punya anak kita tinggal buat ruangan di sana untuk anak kita. Kita jangan dulu beli meja belajar karena kita belum punya anak. Kita jangan dulu beli pakaian karena kita nggak tahu akan dikasih Tuhan anak perempuan apa anak laki. Dari hari ke hari, tidak kunjung datang permintaan mereka, pergumulan mereka. Tidak punya anak, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap saat dia lewati lantai itu, dia berpikir, kapan saya bisa bangun ruangan untuk anak saya? Kapan ya Tuhan kok nggak kasih-kasih? Begitu lama dia merindukan seorang anak, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai akhirnya apa? Dia belajar untuk menerima kenyataan. Dia belajar untuk menerima kenyataan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya tidak mau tunjukkan kepada banyak orang bahwa saya ini menderita. Saya tidak mau tunjukkan kepada banyak orang bahwa saya punya beban yang saya lagi gumulin. Kepada Tuhan pun dia tidak mau bergumul lagi. Dia tidak mau meminta lagi. Dia udah lupain. Aku mau hidup sebagaimana adanya. Aku mau menerima keadaan ini. Tetapi ketika kita menyembunyikan sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku, dari mata manusia, tapi Allah mengerti apa dalam pergumulan kita sesungguhnya. Dia persembahkan kekecewaannya. Dia kecewa, Bapak Ibu sudah lama menunggu untuk mempunyai anak, nggak punya anak. Dia kecewa. Tapi di dalam kekecewaan itu, dia persembahkan. Tempat yang dia persiapkan untuk bangun kamar buat anaknya, dia persembahkan untuk Tuhan. Dia bangun ruangan. Bangun ruangan berdinding batu. Taruh tempat tidur, taruh meja, taruh kursi, taruh lampu untuk hamba Tuhan. Dia persembahkan kekecewaannya itu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ada sesuatu yang kita harapkan, yang kita pergumulkan selama ini dan tidak pernah kunjung tiba, bahkan tidak ada tanda-tanda jawab. Saya ingin katakan, firman Tuhan katakan pagi ini, persembahkan kembali. Persembahkan kembali kepada Tuhan. Karena dia Allah yang mengawali segala sesuatu. Dan dia Allah yang akan mengakhiri segala sesuatu. Perempuan ini dia katakan, aku gak punya anak gak apa-apa. Kamu ingat gak? Dia bilang, katakan ke suaminya, kamu ingat gak di tempat atas yang kita siapkan untuk bangun kamar untuk anak kita? Kita gak ada anak, cuman berdua aja. Kita buat aja kamar untuk orang ini. Karena saya tahu dia adalah abdi Allah yang kudus. Kita bangun kamar sehingga dia datang, dia nginap di atas. Dia langsung masuk aja ke atas. Kita taruh tempat tidur. Dulu kan kita rencana untuk anak kita beli tempat tidur, beli meja, beli kursi, taruh lampu. Kan kita rencanakan untuk anak kita. Kita buat yang sama, kita persembahkan untuk Tuhan. Dia persembahkan kekecewaannya Bapak Ibu Saudaraku untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Ketika Elisa masuk dan tidur di kamar itu, Elisa katakan, panggillah perempuan Sunam itu. Ketika perempuan itu datang, Elisa katakan, apakah yang bisa kuperbuat bagimu? Engkau sudah bersusah payah menyediakan semuanya ini bagi kami. Apakah yang bisa kuperbuatkan bagimu? Kamu mau saya perkenalkan kamu kepada raja? Atau apa yang kamu mau? Saya bicarakan ke kamu kepala tentara. Supaya kamu dapat kebebasan dan dapat segala-galanya.
Tapi perempuan itu katakan, no, tidak. Saya hidup di tengah-tengah kaumku. Yang artinya apa? Raja pun bisa tunduk sama dia. Kepala tentara juga bisa tunduk sama dia. Apa saja dia punya, dia orang kaya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak berkekurangan. Raja pun bisa tunduk sama dia. Sehingga Elisa nawarkan dia, bilang, enggak, saya hidup di tengah-tengah kaum saya. Enggak perlu bantuan apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu. Sekaya apapun kamu, sesukacita apapun kamu yang kamu pancarkan dari wajah kamu, di hati kamu ada goresan yang Tuhan tetap tahu dan melihatnya. Sehingga dia jawab, saya hidup tengah-tengah kaumku. Tapi Elisa tetap berpikir, apa yang bisa aku perbuat untuk perempuan ini? Apa yang bisa aku perbuat untuk perempuan ini? Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika pagi ini Tuhan katakan, apa yang bisa aku perbuat untuk orang-orang jemaatku pagi hari ini? Apa yang bisa aku berkati mereka satu persatu pagi hari ini? Apa kebutuhan mereka? Apa yang menjadi pergumulan mereka? Aku mau memberkati mereka pagi hari ini. Lalu Gehasi bujangnya katakan, oh dia gak punya anak. Suaminya sudah tua. Elisa katakan, panggil dia kembali. Panggil dia kembali. Aku akan memberkati dia. Panggil dia kembali. Aku akan memberkati dia. Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau belum dapat jawaban dari Tuhan, jangan lari daripada Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Teruslah bergumul. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Serahkan kekecewaanmu kepada Tuhan. Tuhan akan katakan, mari kembalilah, datanglah kepadaku, datanglah. Ketika perempuan itu datang, Elisa katakan, pada hari yang sama, bulan yang sama, musim yang sama, tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah sakit hati terhadap seseorang, walaupun orang itu datang bertobat dan datang bermanis mulut kepada kita, kita tetap kecewa Bapak Ibu Saudaraku. Tetap sakit hati. Dan tetap tidak percaya. Apalagi orang ini udah pernah berbohong, ada ini pembohong, jangan tutup pintu deh, jangan dibuka pintunya. Pembohong dia. Perempuan ini katakan apa? Jangan berdusta kepada hambamu ini. Jangan berbohong. Jangan berikan janji palsu. Aku ini sudah bergumul selama ini. Aku sudah cukup bergumul selama ini. Aku sudah lupakan semuanya itu. Jangan berbohong. Jangan berikan janji palsu kepada aku. Singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku. Perempuan kaya ini hamil. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah akhir dari pekerjaan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan saat ini, bukanlah akhir dari segala-galanya. Tuhan masih punya rencana berikut untuk kita. Jadi teruslah mendekat kepada Tuhan dan jangan menjauh. Karena rencana Tuhan belum selesai bagi setiap kita. Rencana Tuhan masih ada buat kita. Sampai ketika kita menutup mata. Haleluya. Bertemu Tuhan di surga. Baru selesai. Jadi jangan menjauh. Ketika kita udah diberkati. Aduh haleluya. Waduh mau apakan berkat ini ya. Aduh. Iya ya. Ayo ke klub yuk. Ke klub. Mau undang teman-teman ke klub. Haleluya. Ada berkat. Jangan Bapak Ibu Saudaraku terus mendekat. Karena rencana Tuhan belum sampai kepada situ, di situ saja. Nanti saya akan kasih tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya tanda tanya, tapi masih ada berikut akan saya bukakan. Bapak Ibu Saudaraku, singkat cerita, satu ketika anak ini lari menuju ayahnya, dia katakan, ayahku, kepalaku.
Lalu suaminya panggil bujangnya dan katakan, bawa dia kepada ibunya. Lalu dibawanya anak ini kepada ibunya. Dia duduk di pangkuan ibunya. Dan pada hari itu juga meninggallah anak ini. Meninggal Bapak Ibu. Betapa hancurnya ibu itu. Yang tadinya bergumul susah payah. Akhirnya dia mencoba untuk menerima kenyataan. Lalu datang lagi Tuhan memberkati dia dan memberikan anak. Terus kenapa sekarang anak ini harus mati? Begitu singkatnya hubungan saya dengan anak saya. Lalu Tuhan ambil kembali. Anak ini mati Bapak Ibu Saudaraku. Lalu dia panggil suaminya. Tolong berikan aku seekor keledai dan seekor hambamu. Suruh bawa keledai itu ke sini. Lalu dia katakan ke suaminya, saya akan menuju Gunung Karmel sekarang karena saya mau menemui hamba Allah itu. Suaminya masih mau menghalangi dia. Hari ini kan bukan bulan baru. Hari ini kan bukan bulan Sabit. Bukan hari raya apa-apa. Kenapa kamu mau ke Gunung Karmel? Perempuan yang dalam susah kesedihan itu, dia masih kuatkan suaminya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Betapa dahsyatnya perempuan ini Bapak Ibu Saudaraku. Hebat. Dia perempuan yang hebat Bapak Ibu Saudaraku. Begitu kepedihan, begitu luar biasa dia sedang dialaminya dia. Tapi dia masih tetap kuatin suaminya. Jangan khawatir. Aku akan pergi dan segera kembali. Apa ibu, Bapak Ibu Saudaraku? Dia membuka pintu kamar di mana tempat Elia tidur. Dia baringkan anak di tempat tidur yang sama. Dikunci pintu itu. Dia naik keledai dan menuju ke Gunung Karmel. Anak ini sudah meninggal loh Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak apa-apakan, dia tinggalkan di situ. Satu pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita ada masalah, selalu kita fokus pada masalah yang sedang menimpa kita. Ketika kita mengalami masalah, kita selalu berpikir gimana ini masalah bisa selesai. Kita fokus kepada masalah itu. Ini adalah kesalahan setiap orang percaya. Fokus kita selalu salah Bapak Ibu Saudaraku. Fokus kita bukan kepada masalah yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudaraku. Tapi fokus kita kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah itu. Ini yang benar. Anak itu kunci anaknya di dalam kamar yang sudah mati. Lalu dia naik keledainya. Dia katakan, tuntun keledai ini dan jangan menghalangi aku. Terus berjalan sampai ke Gunung Karmel. Jangan salah fokus Bapak Ibu Saudaraku, tetap fokus kita adalah kepada Tuhan. Bayangkan dia sama suaminya pun dia tidak minta tolong. Tolong ini anak sudah meninggal, bagaimana ini? Berhenti meminta tolong kepada orang yang tidak mungkin memberikan jalan keluar kepada kita. Berhenti menaruh harapan kepada seseorang yang tidak mungkin memberi harapan yang pasti kepada kita. Tapi Allah sumber harapan dan jawaban yang pasti. Pasti Bapak Ibu Saudaraku. Dia naik keledai langsung ke Gunung Karmel. Satu hal lagi saya ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku, dahsyat. Sebelum dia sampai Gunung Karmel, Elisa sudah melihat dia dari jauh. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang sedang saudara alami dalam hati, kekecewaan seberat apapun yang sedang menimpa saudara, Allah telah melihat dari jauh Bapak Ibu Saudaraku. Allah telah melihat dari jauh. Jangan khawatir. Oleh karena itu jangan salah fokus. Fokuslah kepada Allah yang sudah mengerti apa yang sedang kamu alami. Perempuan itu belum sampai Gunung Karmel. Elisa sudah melihat dari jauh. Elisa suruh bujangnya. Perempuan Sunam itu ada datang. Menuju ke sini. Berlarilah menemui dia. Dan bertanyalah kepada dia. Selamatkah engkau?
Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Allah melihat kita dari jauh, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan menaruh harapan kepada manusia. Janganlah memaksa seseorang untuk mengikuti keinginan kita. Jangan memaksa suamimu untuk memenuhi keinginan kita. Jangan memaksa istrimu untuk taat kepada kita. Fokus kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah melihat kita dari kejauhan. Allah tahu persis. Goresan sekecil apapun yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Allah katakan kepada Gehazi, perempuan Sunem itu datang, berlarilah menemui dia dan tanyalah, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Coba lihat perempuan ini. Dia katakan, selamat. Dia menjawab, selamat aku. Perempuan ini hebat, Bapak Ibu Saudaraku. Kaya raya hebat. Tapi di sini dia berbohong, Bapak Ibu Saudaraku. Dia katakan di luar kenyataan. Ketika Gehazi bertanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Dia katakan selamat. Padahal anaknya kan sudah meninggal, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berbohong. Tapi di sini saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan mengobrol janji kepada orang. Jangan menceritakan sesuatu kepada orang yang tidak mungkin orang itu bisa berikan jalan keluar. Engkau akan mengalami kekecewaan. Jangan bercerita masalahmu yang tidak engkau bisa selesaikan kepada orang. Yang sesungguhnya dia tidak bisa menyelesaikannya juga. Buat apa? Oleh karena dia tidak mau menjawab kepada Gehazi, engkau bukan Allah yang bisa membantu aku. Saya jawab, Allah, anakku sudah mati pun engkau nggak mungkin buat apa-apa. Saya hanya mau fokus kepada orang itu. Saya hanya mau fokus kepada dia yang mulai awal membuat ini semua. Dia langsung, Bapak Ibu Saudaraku, lari menuju kepada Elisa. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku? Setibanya dia di sana, tersungkurlah dia di bawah kaki Elisa, mencium kaki Elisa, dan dia katakan apa? Engkau tahu, aku tidak minta semuanya ini. Aku tidak pernah minta untuk punya anak. Aku sudah lupakan semuanya. Aku tidak pernah minta untuk diberkati. Engkau yang melakukannya. Engkau yang melakukan semuanya ini. Engkau yang janji. Engkau yang mengawali semua ini. Aku mau kembalikan semua kepadamu ini. Sekarang aku kembalikan kepadamu. Engkau, saya ingin katakan pada dia berlari kepada jalan yang benar. Karena dia tahu bahwa di dalam Allah, Alfa adalah urutan huruf yang pertama. Alfa, Omega adalah urutan huruf yang terakhir. Alfa dan Omega. Dan Allah adalah kedua-duanya. Alfa dan Omega. Dia katakan, engkau yang mengawalinya. Engkau yang harus menyelesaikannya. Aku memberserahkan semua ini kepadamu. Aku kembalikan semuanya ini kepadamu. Bukankah aku sudah hidup dengan keadaanku? Tapi engkau yang datang untuk melakukan semuanya ini. Engkau harus ambil kembali. Apa yang kau mau kau perbuat untuk ini? Dikembalikan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah pelajaran yang baik untuk kita, Bapak Ibu Saudaraku. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Serahkan. Jangan kepada manusia yang tidak akan membantu apa-apa. Ketika dia mencium kaki Elisa, Gehazi datang dan ingin menyingkirkan dia. Tapi Elisa katakan apa? Jangan, biarkan dia datang. Dia sedang mengalami kepedihan yang sangat berat. Tetapi
Saya sendiri belum tahu, tapi Allah sedang menyembunyikan sesuatu daripadaku dan tidak memberitahukan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku, Allah melihat segala beban kita dari jauh. Allah sudah tahu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berkomitmen untuk datang kepada Tuhan, belum sampai kepada Tuhan pun Tuhan sudah tahu bahwa hari ini anakku satu ini akan datang kepadaku. Aku akan memberkati dia. Sesulit apapun bebannya itu akan kuangkat. Sesulit apapun bebannya itu akan kusingkirkan. Seberat apapun permasalahan yang alami akan kuangkat daripadanya. Sakit penyakit yang sedang menimpa akan kucabut daripadamu. Oh haleluya. Allah sedang melakukan sesuatu hari ini bagi kita. Fokus kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Luar biasa perempuan ini Bapak Ibu Saudaraku. Elisa tadi menawarkan Bapak Ibu Saudaraku. Tadi Elisa menawarkan. Apakah kau mau saya kenalkan kamu kepada raja? Dia katakan, tidak perlu. Tuhan ingatkan saya pagi ini Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau sedang melakukan apapun yang sedang berurusan dengan kepemerintahan. Engkau sedang melakukan apapun, mungkin mencari pekerjaan. Mungkin sedang apa saja engkau sedang deal dengan pemerintah. Pagi hari ini Tuhan katakan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan kepada aplikasi yang sedang engkau kerjakan. Engkau sedang melamar kerja dan mereka sedang mungkin menolakmu. Jangan fokus kepada itu, tapi fokus kepada Tuhan. Allah bisa merubah semuanya. Allah sanggup untuk merubah semuanya. Perempuan ini dia katakan, saya tidak perlu. Saya tidak perlu raja, saya tidak perlu kepala tentara. Saya hanya perlu Engkau Tuhan. Saya hanya perlu Engkau. Dia serahkan kekecewaannya pada Tuhan. Segala bebannya dia serahkan kepada Tuhan. Ini satu lagi. Ketika Elisa katakan kepada Gehazi, bawalah tongkatku dan taruhlah di atas anak ini. Lalu Gehazi pergi. Ketika Gehazi kembali dan katakan tidak ada tanda-tanda hidup. Tapi perempuan ini katakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Demi Allah yang hidup, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, ikrar ini seperti ikrar yang dijanjikan Elisa kepada Elia saat itu. Ketika Elia akan diambil Tuhan, Elisa katakan, tidak. Demi Allah yang hidup, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan ini juga yang dikatakan Yesus kepada kita pagi hari ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian seperti anak yatim. Aku akan selalu ada untukmu. Dalam keadaan suka, aku ada untukmu. Dalam keadaan sedih, aku ada untukmu. Dalam keadaan sakit penyakit, aku dokter untukmu. Dalam urusan apapun, aku ada bagimu. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Hebat perempuan ini Bapak Ibu Saudaraku. Ketika perempuan ini katakan, demi nama Allah yang hidup. Dan demi kehidupanmu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Lalu Elisa masuk ke kamar. Bapak Ibu Saudaraku. Dia masuk ke kamar, dia menyuruh perempuan ini menunggu di balik pintu. Dikuncinya lah kamar. Bapak Ibu Saudaraku. Di sana ada proses. Di sana ada proses. Di sana akan terjadi proses Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika saya baca lagi bahwa dia kunci pintunya.
Seorang ibu yang melahirkan anaknya harus menunggu di luar tanpa menyaksikan proses penyembuhan. Betapa sakitnya ibu itu. Tapi di situ saya tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada rahasia pribadi. Kita harus punya hubungan pribadi yang khusus dengan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Harus ada hubungan pribadi yang khusus, yang tidak seorang pun tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Yang tahu hanyalah berdua, saya dan Tuhan. Masalah apapun Bapak Ibu Saudaraku, masalah apapun. Saya ingin Bapak Ibu Saudaraku, pergumulan keluarga saya cukup panjang. Saya dan keluarga saya punya pergumulan belasan tahun Bapak Ibu Saudaraku. Saya jujur katakan bahwa ketika itu kami sedang bergumul untuk mendapatkan visa di Australia. Kami bergumul Bapak Ibu. Saya bergumul belasan tahun, istri saya bergumul 10 tahun. Karena saya datang 2 tahun mendahului istri saya. Kami bergumul Bapak Ibu Saudaraku. Visa saya sudah tidak ada lagi. Saya tidak punya surat apapun di tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kami semua illegal, gelap di sini. Setiap kali ketemu orang mereka tanya saya, gimana sudah urusan mana? Saya bilang, oh baik saja. Karena apa? Saya pikir, saya beritahu pun tidak mungkin mereka bisa bantu saya. Jadi saya jawab, oh baik saja. Semuanya oke. Itu jawaban saya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi banyak orang di sini mungkin meraba-raba status saya waktu itu. Tapi yang jelas saya tidak beritahu sama semua orang bahwa saya masih gelap. Enggak. Mereka mungkin sudah tahu dan bertanya sekarang, oh semuanya oke, baik saja, it's okay. Ada yang katakan bahwa susah bro, kamu udah tua. Waktu itu saya udah usia 55 Bapak Ibu Saudaraku, sudah tua. Experience tidak ada, latar belakang apapun tidak ada, pengalaman apapun tidak ada. Sudah illegal di sini Bapak Ibu Saudaraku. Tapi setiap kali orang katakan bahwa engkau sudah tua, sudah lewat usia, nggak mungkin Australia bisa terima. Saya pulang Bapak Ibu Saudaraku, saya gandeng istri saya gandeng anak-anak saya dan berdoa mengucap syukur. Oh Tuhan, tadi ada yang katakan seperti ini Tuhan, saya persembahkan ini kepadamu Tuhan. Karena engkau Allah yang lebih mengerti dari apa yang mereka katakan. Saya serahkan itu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ada lagi yang katakan bahwa tidak mungkin. Kamu sudah tidak produktif di negara ini. Nggak mungkin pemerintah terima orang nggak produktif. Buat apa dikasih makan doang sebentar? Saya gandeng istri saya dan anak-anak saya katakan, Tuhan ini ada informasi seperti ini. Saya kembalikan informasi ini kepadamu Tuhan karena engkau Allah yang memegang tanganku mulai saat ini sampai kapanpun. Saya serahkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan singkat cerita, saatnya Allah katakan, pergilah. Bawalah berkasmu. Berkas apa Bapak Ibu Saudaraku? Berkas cuma paspor yang udah mati, nggak berani perpanjang. Paspor udah mati. Lalu kita bergumul berdoa, Tuhan benarkah ini suaramu? Benarkah ini perintahmu? Benarkah ini daripadamu? Allah katakan pergi. Kami datang kepada Pak Gembala. Pak Gembala bilang berdoa. Pak Gembala kan tahu persis undang-undang imigrasi, tahu, bantu banyak orang soalnya. Kamu lebih baik berdoa dulu, Bapak Gembala, puji Tuhan sayang kita ya, nggak mau kita dipulangkan gitu. Kamu lebih baik bergumul dulu, berdoa dulu. Tapi saya tetap berkeras, enggak Pak, ini sekarang sudah saatnya. Ayo kami apply. Bapak Ibu Saudaraku, dari illegal total, tiba-tiba datang amplop kuning yang besar. Dikatakan, istri saya katakan, ini ada amplop besar, kayaknya stempel pemerintah. Saya katakan jangan buka, haleluya, itu berita sukacita, haleluya, jangan dibuka, tunggu sampai saya datang. Begitu saya pulang, saya gandeng tangan istri saya, gandeng anak-anak saya, berdoa, Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa ini adalah berita sukacita yang daripadamu. Hamba mengucap syukur dan terima kasih. Ketika kami buka, di cop letter yang atas
tertulis congratulations. Bapak Ibu Saudaraku, bukan main-main. Surat citizenship langsung dari Perdana Menteri waktu itu perempuan siapa? Julie Gillard. Waktu itu. Langsung Bapak Ibu Saudara, enggak ada, langsung citizen. Kalau Allah bertindak, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau ada Allah yang menyuruh, jangan menahan langkahmu. Tapi yang terpenting di saat ini, pagi ini pertanyaan bagi kita semua. Ada pertanyaan bagi kita semua. Apa yang kamu perbuat kalau kamu kecewa? Apa yang kamu perbuat kalau kamu kecewa? Apa yang kamu perbuat di saat kamu belum menerima apa yang kamu pergumulkan? Saya ingin katakan pagi hari ini, bahwa Allah, antara kita dan Allah bukan hanya ada tanda tanya, tapi ada juga tanda koma Bapak Ibu Saudaraku. Ada juga tanda koma di sana. Tanda koma artinya apa? Kelihatannya berhenti, tapi belum selesai Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita baca surat, baca tanda koma, kelihatannya kita berhenti, tapi belum selesai. Masih ada kelanjutannya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau kita pergumulkan sesuatu dan belum ada jawaban, bukan berarti Allah berhenti bekerja. Allah terus bekerja, asalkan kita mau tetap setia, mendekat, dan pergumulan terus kepadanya, dan terus melayani Dia sebagai anak Tuhan yang setia. Pada saatnya, tiba waktunya, istrinya mengandung dan melahirkan anak. Pada saatnya, tiba waktunya, prosesnya selesai dan anaknya hidup kembali. Elisa katakan, panggil perempuan tsunami itu dan ambil anaknya. Perempuan tsunami itu datang, berlutut di kakinya dan mengucap syukur. Anaknya hidup kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada pergumulan kita yang belum selesai, bukan berarti Allah sudah lepas kita di tengah jalan Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti demikian. Hanya ada tanda koma Bapak Ibu Saudaraku yang akan dilanjutkan. Teruslah setia kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh, melayani Dia. Allah adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah mengingkari janji. Dia katakan, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Tidak pernah sekali-kali akan meninggalkan engkau. Ketika di dalam rumah tangga ada pergumulan yang berat, bergumullah. Paulus dan Silas ketika mereka di penjara Bapak Ibu Saudaraku, mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara, dipasung, dirantai. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dengan pujian penyembahan, mereka bisa lepas dari semuanya itu. Allah bekerja di dalam setiap masalah. Allah bekerja di dalam setiap perkara. Ketika masalah yang besar, suami jadi Paulus, istri jadi Silas. Datanglah kepada Tuhan, menderitlah kepada Tuhan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ketika ada kesakitan, jadilah Paulus, jadilah Saulus, dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi Ricky, kamu bicara, tapi saya ini kan masih bujang. Saya belum ada siapa. Saya belum ada suami, saya belum ada istri. Bagaimana, siapa yang mau jadi Paulus? Siapa yang mau jadi Silas? Ya sulit Pak Ricky. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudaraku. Di mana dua menjadi satu. Di mana bibir atas dan bibir bawah menjadi satu. Di bawah tangan kiri dan tangan kanan menjadi satu. Di mana lutut kiri dan lutut kanan menjadi satu. Datang, sujud di bawah kaki Tuhan. Persembahkan segala kekecewaan. Persembahkan segala sakit penyakit. Persembahkan segala pergumulan. Maka Allah akan bekerja di dalam segala hal bagimu. Tidak ada yang mustahil. Tangan kiri jadi Paulus, tangan kanan jadi Silas. Katukan jadi satu.
Tangan kiri jadi Paulus, tangan kanan jadi Silas. Berlutut di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku datang Tuhan. Aku bawa bebanku. Engkau yang memulainya. Aku minta Engkau mengakhirinya. Aku tidak mencari masalah ini. Ekonomi yang sedang mengalami Anda, Engkau tidak minta. Ekonomi gejolak dunia yang sedang menimpa kita, kita tidak memintanya. Apa yang bisa kita perbuat? Persembahkan itu kepada Tuhan. Allah akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan masih panjang yang ingin Tuhan bicarakan. Tapi mungkin lain kali kita akan sambung. Dan biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya serahkan kepada Pak Gembala. Tuhan memberkati. Thank you, Pak Riki. Sudah diberkati Tuhan. Let's musician, singer, come up.